Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Bodoh semua kita. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Secara konstitusi, pembubaran DPR adalah pelanggaran berat. Tapi secara etika, itu layak untuk kita pertimbangkan. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, DPR itu adalah representasi dari rakyat. DPR itu adalah penyambung lidah rakyat. Dan bahwa DPR itu sebenarnya adalah wujud demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Nah, kalau begitu, itu memang wajib ada. Tetapi bagaimana seandainya DPR yang kita maksud itu justru adalah pengkhianat-pengkhianat rakyat. Orang yang ngambil uang dari rakyat, orang yang merusak kepentingan dari rakyat. Dan dia bukan manifestasi dari demokrasi, tapi justru adalah wujud dari kehancuran demokrasi. Nah, pada bagian itu, maka sepertinya kita harus merombak total atau bahkan menghilangkan DPR sama sekali. Nah, di episode kali ini saya akan tunjukkan kepada Baraya bahwa DPR yang ada di Indonesia sekarang itu sama sekali telah mengkhianati rakyat dan itu sama sekali bukan manifestasi dari demokrasi. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Hal pertama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa DPR itu sekarang bukan representasi dari kehendak dan keinginan rakyat, tetapi dia adalah manifestasi dan perwujudan dari cita-cita, kehendak, dan kepentingan dari partai politik atau ketua partai politiknya. Ini bisa dipertanggungjawabkan kata-kata seperti ini. Jadi maksudnya coba misalkan Baraya cek. Baraya pernah masuk bilik suara dalam pemilu. Siapa yang Baraya coblos? Orang yang nggak Baraya kenal. Apakah Baraya mengenal namanya? Mungkin. Tapi apakah Baraya tahu reputasinya? Baraya tahu portofolionya sampai sejauh ini? Apakah Baraya mengenal integritasnya? Tidak, Baraya tidak mengetahui itu. Itu disodorkan oleh partai politik, oleh ketua partai untuk masuk ke situ. Nah, kemudian dengan sebuah mekanisme yang penuh paksaan, Baraya harus datang ke bilik suara, kemudian harus mencoblos. Baraya tidak boleh golput, dikampanyekan, tidak boleh begini dan begitu, harus memilih apa yang dikehendaki oleh ketua partai. Begitu kan? Dan ketika orang-orang itu masuk menjadi anggota DPR, maka dia benar-benar berhikmat untuk kepentingan ketua partai. Makanya misalkan begini, kemarin ada anggota DPR yang marah-marah dan kemudian dimarahin balik sama rakyat Indonesia. Dan rakyat kemudian menjarah sebagian di antara mereka. Ketika sudah dijarah, ada yang dipecat. Siapa yang menghendaki pemecatan itu? Ketua partai yang ingin bersih-bersih partai. Dan ada yang tidak dipecat. Kenapa? Karena ketua partai yang menghendaki itu. Jadi ini bukan soal rakyat, ini adalah soal partai politik dan siapa ketuanya. Jadi kalau misalkan Baraya, kita langsung aja eksplisit sebut nama ya, PKS misalkan. Baraya kenal enggak dengan Majelis Syuro PKS? Siapa ketuanya? Baraya kenal nggak? Mungkin sebagian besar di antara Baraya tidak mengenal. Tetapi ketika anggota legislatif dari partai yang namanya PKS itu berjuang di dalam sidang, itu sebenarnya bukan representasi dari rakyat yang memilihnya, tetapi itu keinginan dari majelis syuronya. Majelis syuro mau begini, mau begitu, mau begini, begitu. Ya itu fraksinya semuanya ikut ke sana. Begitupun misalkan dengan PDIP. Ya semuanya harus sesuai. Kalau misalkan perampasan aset, seluruh rakyat Indonesia yang mencoblos PDIP ingin perampasan aset, tetapi Ibu Megawatinya tidak mau melakukan seperti itu, ya maka tidak akan ada perampasan aset di Indonesia. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sana ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kan semuanya harus sesuai dengan kehendak ketua partai politik. Makanya ketua partai politik itu begitu overpower. Ketika Pak Jokowi ada di persimpangan jalan, apakah dia mau jadi gubernur DKI atau dia jadi presiden Indonesia? Apakah itu kehendaknya sendiri? Tidak. Dia harus sungkem minta restu sama Ibu Megawati dan menyerahkan
kedaulatan dan kekuasaan untuk menentukan posisinya itu kepada ketua partai. Makanya ketua partai itu sering mengingatkan padanya, itu petugas partai Presiden Indonesia yang katanya dipilih oleh rakyat Indonesia, itu sekedar petugas dari partai. Karena apa? Hakikatnya semua partai politik di Indonesia memang memegang otoritas untuk mengendalikan fraksi-fraksi di DPR. Ketika Baraya misalkan kemarin pemilu, saya mau dukung Anies. Tapi ternyata Anies itu wakilnya tidak yang Baraya kehendaki, tidak yang Baraya harapkan. Yang dicalonkan itu ternyata adalah Caimin, yang kubu-kubu di belakangnya itu sebenarnya bersengketa, bertabrakan. Nah, Baraya nggak ada pilihan, saya mau nyoblos Anies tapi tidak mau nyoblos Caimin. Itu kan terserah sama ketua partainya. Di sana mereka itu bikin kong kali kong, bikin lobi-lobi politik. Di belakang kita tidak tahu kesepakatan di belakang mereka itu apa, kan tidak tahu juga. Yang kita tahu cuman kita harus dikasih pilihan. Saya suka Pak Mahfud, tapi Pak Ganjar meragukan. Saya suka Anies, tapi Caiminnya menyebalkan. Prabowo oke lah, tapi Gibrannya ini kan anak di bawah umur. Nah, Baraya itu siapa yang menentukan orang-orang seperti itu tuh, dan kemudian memaksa kita untuk memilih satu di antara tiga itu? Ya ketua partainya. Nah, jadi mau eksekutif, mau legislatif itu ditentukan oleh ketua partainya. Jadi kalau misalkan kemarin ada anggota DPR yang petantang-petenteng pengen memiskinkan Indonesia sambil ketawa ketiwi sama si itu, maaf ya. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kenapa dia ngomong seperti itu? Ya gak apa-apa. Mau diviralkan gak apa-apa, asal sama partai politik yang dipecat juga gak apa-apa. Begitu kan. Dan partai politik, apakah itu adalah representasi dari rakyat? Tidak juga. Itu kan ada kemarin anggota DPR yang bilang, ya dari fraksi PKS gitu ya, jangan dikotomikan antara perwakilan rakyat dengan perwakilan partai, itu sama saja. Enggak Baraya. Ini saya tunjukkan buktinya ya. Coba bisa ngeles nggak? Ini saya buktikan ya. Di DPR yang merepresentasikan kepentingan rakyat itu bisa dibilang 0 atau 0, lah, lumayan kita kasih nilai aja gitu ya. Dari mana? Kita lihat. Profesi di Indonesia yang paling banyak, mana? Buruh. Perwakilan di DPR, 0. Paling banyak di Indonesia yang kedua selain buruh itu apa? Pekerja sektor non-formal. Pengusaha tapi sektor non-formal, kecil-kecilan. Kayak pedagang kaki lima, tukang batagor di pinggir jalan, tukang baju di pasar baru, dan sebagainya. Itu. Ada nggak perwakilan di DPR-nya? 0. Kemudian profesi di Indonesia yang ketiga, yang paling banyak setelah mereka itu apa? Petani dan peternak. Ada nggak representasi di DPR-nya? 0%. Ya kan? Nah, sekarang kita balik. Di DPR itu pengusaha 61%. Sisanya artis, politikus, dan keluarga politikus. Itu Baraya bisa cek profesi dari anggota DPR RI di Indonesia, profesi dari DPRD di Indonesia itu siapa aja. Ya mereka itu adalah dari kalangan itu saja. Jadi kalau misalkan representasi dari rakyat itu seharusnya adalah kalangan buruh, kalangan petani, pekerja non formal dan sebagainya, kenapa di antara mereka itu nggak ada perwakilannya? Sebaliknya, pengusaha besar di Indonesia itu cuma berapa persen, tapi 61% anggota DPR justru adalah dari pengusaha besar. Nah, kenapa? Ya karena partai politik ketika dia mengajukan calon, dia membutuhkan yang duitnya besar, yang bisa menjalankan logistiknya. Kan begitu, karena partai politik juga butuh duit. Nah, jadi dari situ akhirnya apa ya, kebanyakan dari partai-partai politik itu mengajukan orang-orang yang sebenarnya tidak merepresentasikan rakyat. Tapi kan itu cuma profesi, dan profesi itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Ada, Baraya. Nih, saya tunjukkan lagi buktinya ya. Saya tunjukkan. Apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Biasanya apapun yang diinginkan oleh rakyat Indonesia tidak akan dibahas di rapat DPR. Apa yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia, itulah yang dibahas, bahkan dibahas dengan sangat cepat. Nih, contoh. RUU Ibu Kota Negara. Itu rakyat tuh gak tahu apa-apa, tiba-tiba muncul aja seperti itu. Itu hanya 43 hari langsung jadi dari RUU ke UU. Kemudian RUU Cipta Kerja yang bikin masalah itu, yang bikin rakyat banyak yang menjerit nangis itu. Rakyat tidak menginginkan itu, tapi diselesaikan dalam 167 hari. RUU Mineral dan Batu Bara. Itu sangat sesuai dengan kepentingan para pengusaha tambang di Indonesia. Itu kurang dari 1 bulan. 28 hari itu dikerjakan di DPR. Tapi yang diinginkan oleh rakyat, perhatikan baik-baik, RUU perampasan aset, 2 dekade diabaikan.
Hampir 20 tahun diabaikan dan sekarang baru akan dibahas setelah ada anggota DPR yang rumahnya dijarah. Kemudian lihat lagi yang diinginkan oleh rakyat, RUU Masyarakat Adat, 17 tahun sampai sekarang nggak disahkan. Kemudian apalagi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, 2 dekade, 20 tahun, 21 tahun bahkan, sampai sekarang juga nggak dibahas sama sekali. Yang diinginkan oleh rakyat Indonesia tidak dibahas oleh DPR, yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia itu dibahas. Bahkan kadang-kadang mereka ngebahasnya itu di rapat tertutup. Makanya sebagian besar rapat DPR itu tertutup, 80% rapat tertutup, kita tidak tahu notulennya, kita tidak tahu hasilnya, tiba-tiba jadi aja seperti itu. Representasi dari rakyat yang mana kalau misalkan seperti itu? Bayangkan, mereka ngambil uang dari rakyat. Mereka ngambil tunjangan dari rakyat. Mereka mengatasnamakan rakyat. Tetapi mereka bekerja untuk ketua partai yang mencukongi pengusaha-pengusaha besar di Indonesia yang sampai 61% itu. Jadi rakyat Indonesia tuh suaranya cuma diambil doang. Kemudian diklaim doang, dijadikan alat legitimasi. Dan kemudian mereka dengan bangga setiap kampanye, kami targetkan suara dari sini 10%, kami targetkan dari sini suara 30% dan sebagainya. Kita rakyat Indonesia tuh cuma jadi objek dari kepentingan-kepentingan politik yang mereka inginkan sendiri. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau DPR adalah representasi dari rakyat, iya oke, kita harus pertahankan. Harus, wajib, karena itu adalah inti dari demokrasi. Tetapi kalau misalkan dia ngakunya DPR, tapi berjuang bukan untuk rakyat, itu datanya coba bantah yang tadi itu. Itu kan sama sekali tidak menunjukkan representasi dari rakyat. Kalau memang sudah seperti itu, ya bubar aja. Dan bahkan cara untuk mendapatkan suara rakyatnya pun itu benar-benar haram. Karena apa? Karena menyengsarakan rakyat dan membodohkan rakyat. Caranya seperti itu. Loh, kok bisa seperti itu? Ini nih cara yang digunakan partai politik untuk meloloskan aleg mereka. Yang pertama, itu adalah bikin suara-suara imajinasi-imajinasi palsu. Bikin harapan-harapan palsu. Jadi saya contohkan beginilah ya. Di sebuah negara yang chaos, yang kacau, yang miskin, yang tidak sejahtera. Katakanlah sebutkan saja ya, ini mah perumpamaan. Sebutkan saja namanya itu adalah Indonesia. Nah, di negara yang miskin, chaos, dan kacau itu diadain pemilu. Dan di situ ada 2 calon pemimpin. Yang satu pemimpin yang jujur dan yang satu pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jujur, dia berkampanye dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Wahai rakyat Indonesia, Indonesia sekarang sedang miskin. Indonesia sekarang sedang susah. Utangnya banyak, menggunung di mana-mana. Kita dirongrong oleh kekuatan asing. Dan di dalam negeri kita juga punya banyak masalah. Karena itu saya ajak kalian semua untuk bekerja, tingkatkan produktivitas kita. Saya ajak kalian semua untuk susah payah, untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Jangan dulu minta sama negara, ayo semuanya bekerja bersama-sama. Saya akan mengajak kita semua untuk bekerja, untuk berpikir, untuk belajar, untuk jujur, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Kita harus mandiri, dan karena kita harus mandiri, kita harus mulai memperbaiki diri untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang mandiri, yang tidak tergantung pada orang lain, sehingga kita akan memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik. Nah, itu adalah kampanye orang baik. Sekarang kampanye orang jahat. Wahai rakyat Indonesia, sekarang Indonesia miskin, sekarang Indonesia kelaparan. Karena itu, maka saya akan gratiskan makanan, saya akan gratiskan transportasi, saya akan gratiskan pendidikan, saya gratiskan internet. Begitu kan? Dari 2 pemimpin itu, mana yang pasti bohong? Yang pasti bohong itu yang kedua. Itu pasti bohong, dijamin. Karena apa? Kalau negara miskin, negara chaos, ya harusnya tingkat produktivitas warganya dinaikkan, kecerdasan warganya dinaikkan, sumber daya manusianya dinaikkan. Itu kan itu realistis. Tetapi orang yang bodoh itu, yang jahat itu justru malah karena negara kita miskin, saya kasih kalian gratis. Jadi malah beban negara menjadi semakin besar, utang menjadi semakin besar. Nah, itu kan. Nah, tapi dari 2 itu siapa yang akan dipilih? Pasti yang jahat. Orang yang baik itu nggak akan kepilih di sini. Karena apa? Yang jahat itu tidak menyadarkan masyarakat tentang realitas, tapi bikin omon-omon, bikin cerita-cerita palsu. Kasih aja gratis biar milih saya. Ketika tidak milih saya, ya tanahnya saya hancurin lagi, jalannya saya rusakin lagi, jembatannya saya runtuhin lagi. Kan begitu. Nah, jadi sekarang partai politik dan DPR di Indonesia menang tuh yang mana? Yang
ingin meningkatkan produktivitas rakyatnya, warganya, dengan membuat mereka itu terus-terusan bekerja dan berinovasi, atau membuai mereka dengan gratisan-gratisan? Mana yang terpilih? Yang ini kan. Nah itu agar mereka terpilih. Kemudian cara mereka yang terpilih yang kedua, yang merusak itu apa? Mereka menggunakan perbedaan-perbedaan untuk menciptakan polarisasi dan politik identitas. Pilih saya karena saya satu-satunya adalah warga lokal, warga pribumi. Pengusaha itu mau nyalon padahal dia orang Jakarta, kita orang Bandung. Pengusaha itu mau nyalon padahal dia orang Lampung, kita adalah orang Bandung. Kan begitu. Jadi mereka itu mencoba untuk ada perbedaan dalam masyarakat kemudian dipecah belah. Sebenarnya misalkan ya, dulu tuh orang Islam sama orang Kristen tuh baik-baik aja. Sampai akhirnya partai politik itu datang, kemudian pilih yang seagama dengan kita. Ya akhirnya berantem. Dan akhirnya muncul perang di media sosial. Itulah yang dikatakan oleh Bung Karno. Bahwa kita tuh punya masalah sara. Kita tuh punya masalah perbedaan. Pulau-pulau kita tuh terpecah satu sama lain. Berjauhan satu sama lain. Tetapi itu tidak cukup berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ketika semua perbedaan-perbedaan itu digarisbawahi oleh partai politik untuk mendapatkan suara. Iya kan? Nah, partai politik untuk bisa jadikan orang anggota DPR itu dengan cara-cara itu membodohkan rakyat dengan membuai dengan angan-angan, dengan imajinasi, dan kemudian memecah belah mereka dalam poros-poros yang saling bertentangan. Habib Rizik itu tuh kan orangnya nggak kuat-kuat amat, tapi kenapa dia bisa menjadi sangat besar? Kan didomplengi oleh kekuatan politik. Begitu kan? Nah, jadi sekarang DPR itu pada akhirnya bukan perwujudan dari demokrasi, tapi dia adalah pengkhianat demokrasi. Dia bukan representasi dari rakyat, tapi dia adalah penghancur cita-cita dan kehendak dari rakyat. Nah, kalau misalkan dibubarkan, boleh nggak sih dibubarkan? Coba Baraya pertimbangan sekarang ya. Kemarin ada gubernur Maluku Utara yang dia mau memperbaiki jalan, tapi dia tidak punya data. Jalan yang harus diperbaiki yang mana ya? Ini kan anggarannya besar. Minta dia ke birokrat PU sama birokrat PU, untuk mencari-cari jalan yang rusak aja untuk pendataan itu sekitar 1,7 miliar rupiah. Itu karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Terus kata Gubernur Maluku itu, mahal-mahal amat, udah aja pakai medsos. Warga semuanya tolong laporkan di mana jalan rusak. Dan akhirnya semuanya ketahuan, semuanya beres. Artinya apa? Artinya rakyat sekarang itu sudah bisa langsung bersuara, sudah bisa langsung melaporkan, sudah bisa langsung bekerja sama, berkooperasi dengan pemerintah yang baik. Jadi udah aja lapor semuanya ini. Nah, DPR dibutuhkannya di mana kalau memang seperti itu? Kemudian kemarin ada pejabat yang ngeselin, viralin aja. Artinya apa? Artinya tidak usah DPR untuk fungsi pengawasan. Rakyat Indonesia sekarang mengawasi 24 jam kerjaan-kerjaan DPR. Bahkan Anda anggota DPR yang mau kabur ke Singapura, di bandaranya pun langsung dilaporkan sama netizen. Nah, DPR tuh faedahnya apa kalau memang sudah ada seperti itu? Sekarang sudah ada AI untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan. Dan saya yakin itu jauh lebih baik. Ya, sebenarnya AI masih lebih buruk daripada manusia. Tetapi kalau di Indonesia itu jauh lebih baik daripada manusia. Kemudian fungsi pengawasan itu bisa sama netizen langsung. Nah, kalau misalkan begitu kenapa? Itu di Nepal kemarin ada yang dipilih Perdana Menteri baru pakai apa? Pakai Discord. Ya, kalau gitu sebenarnya partai politik faedahnya apa? DPR faedahnya untuk apa? Sekali lagi, saya bukan untuk langsung membubarkan, saya ajak Baraya untuk mempertimbangkan kembali. Atau kalau misalkan DPR memang mau bertahan, DPR memang harus dipertahankan, ya perbaiki. Jangan jadi representasi dari partai politik, tapi representasi dari rakyat Indonesia. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.